Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Khairatul Hadi dengan NIM 2310932027 dari kelompok 20 Praktikan Perancangan Teknik Industri. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan waktu baku, di mana untuk perhitungan waktu baku ini kita memerlukan beberapa input yaitu waktu siklus, di mana waktu siklus ini didapatkan dari waktu untuk setiap percobaan perakitan, di mana di sini berfokus pada stasiun kerja perakitan sasis, di mana untuk perakitan sasis itu terdapat tiga rakitan yaitu rakitan panjang, rakitan kap mesin, dan rakitan sasis. Di mana setelah didapatkan waktu untuk setiap percobaannya, kita bisa mencari waktu siklus. Di mana waktu siklus ini sendiri merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus proses atau menghasilkan satu unit produk yang dihitung dari awal proses sampai proses tersebut selesai. Di mana untuk menghitung waktu siklus ini didapatkan dari sigma xi dibagi dengan n. Yaitu untuk sigma xi sendiri itu jumlah data pengamatan dibagi dengan n atau banyaknya data. Maka di sini dicontohkan untuk yang rakitan panjang, kita mencari waktu siklusnya yaitu sama dengan banyak jumlah waktu untuk 10 percobaan dibagi dengan banyaknya data yaitu 10. Maka didapatkan untuk waktu siklus rakitan panjang itu selama 29,8 detik, dan untuk rakitan kap mesin itu 89,1 detik, dan untuk rakitan sasis itu 42,5 detik. Setelah didapatkan waktu siklus, kita bisa menghitung waktu normal, di mana untuk menghitung waktu normal itu diperlukannya penyesuaian, dan untuk menentukan nilai faktor penyesuaian ini, kita bisa menggunakan beberapa metode. Di sini itu ada tiga metode, yaitu metode Skumar, metode Westinghouse, dan metode objektif. Di mana untuk metode yang pertama itu adalah metode SCUMAT, yang merupakan metode untuk mendapatkan patokan-patokan melalui kelas-kelas lain dengan nilai tertentu. Di mana untuk penentuan faktor penyelesaian pada metode ini didasarkan pada kecepatan pekerja. Di mana untuk ketentuannya itu ada dimulai dari supervised dengan penyesuaian 100 dan hingga sampai pur itu dengan penyesuaian 40. Baiklah, kita mulai dengan rakitan panjang terlebih dahulu, di mana kita melihat kecepatan pekerja itu bisa dilihat dari kurva belajarnya yang telah dibuat pada modul sebelumnya. Di mana sebagai contoh di sini untuk rakitan panjang itu waktu percobaan pertama itu pekerja membutuhkan 387 detik, dan seiring banyaknya percobaan, waktu yang dibutuhkan pekerja dalam menyelesaikan perakitan panjang itu semakin cepat. Di mana pada percobaan ke-10 itu hanya membutuhkan 254 detik. Dan dari 10 percobaan ini hanya beberapa yang adanya kenaikan atau mengalami penambahan waktu atau waktu yang semakin lama, itu ada beberapa dua titik yang membuat pekerja tidak semakin cepat namun adanya kelamaan. Dikarenakan secara keseluruhan pekerja eh, semakin cepat untuk setiap percobaannya, maka di sini kita milih kelasnya yaitu excellent dengan nilai yang oh sorry, kita memilih excellent dengan nilai 80. Dan untuk rakitan kap mesin, kita juga melihat dari kurva belajarnya, di mana eh, pekerja juga semakin banyaknya percobaan, pekerja hanya membutuhkan waktu untuk merakit rakitan mesin itu semakin cepat. Namun dikarenakan di sini adanya kenaikan sebanyak 3 kali, di mana untuk rakitan panjang itu hanya sebanyak 2 kali, maka dipilih pada rakitan kap mesin ini kelasnya termasuk ke dalam Good Plus dengan nilai 75. Dan untuk rakitan sasis, kita lihat juga dari kurva belajarnya, di mana pada rakitan sasis ini adanya kenaikan yang sangat signifikan, di mana pada percobaan pertama itu pekerja hanya membutuhkan waktu 33,5 detik, namun pada percobaan kedua itu membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu 48,5 detik, dan juga ada beberapa kenaikan yang sering terjadi, maka dikarenakan banyaknya waktu yang semakin lama, maka kita memilihnya itu dalam kategori good dengan nilai 70. Baiklah, selanjutnya untuk faktor penyesuaian metode Skumar ini, kita mencari nilai P-nya itu dengan nilai penyesuaian dibagi dengan 60. Maka 80 dibagi dengan 60. Tinggal ditarik ke bawah, maka didapatkan faktor penyesuaian untuk metode Skumar. Baiklah, lanjut untuk metode Westinghouse, di mana metode Westinghouse sendiri itu merupakan metode penilaian kinerja yang digunakan dalam studi waktu kerja untuk menentukan tingkat kecepatan kerja pekerja yang dibandingkan dengan standar kerja normal, di mana pada metode ini terdapat 4 faktor yang menjadi pertimbangan, yaitu ada keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi. Baiklah, kita mulai terlebih dahulu untuk rakitan panjang, di mana dikarenakan pada sebelumnya itu untuk metode Skumar rakitan panjang itu excellent,
Dan kita juga bisa melihat kriterianya pada ketentuan yang terdapat pada buku APSK, yang mana di sini untuk kategori excellent skill itu pekerja percaya diri, tampak cocok dengan pekerjaannya, terlihat telah terlatih dengan baik, bekerja teliti, atau tidak banyak melakukan pengukuran dan pengukuran atau pemeriksaan. Namun pada saat praktikum itu eh, pekerja masih adanya melakukan sedikit eh, kesalahan, maka tidak cocok dengan excellent skill. Kita lanjut ke good skill, di mana kualitas hasil baik, bekerjanya tampak lebih baik daripada kebanyakan pekerja pada umumnya, dapat memberi petunjuk pada pekerja lain, tampak jelas sebagai pekerja yang cakap, tidak memerlukan banyak pengawasan, tidak keraguan-raguan, bekerja stabil, gerakannya terkoordinasi dengan baik, gerakan-gerakannya itu cepat. Maka dipilihlah untuk rakitan pajak ini termasuk ke dalam good skill. Itu dengan lambang di sini dipilih untuk C1 dengan nilai plus 0,06. Baiklah, selanjutnya itu untuk faktor usaha, di mana pada saat perakitan itu yang memenuhi kecocokan itu pada food effort, dikarenakan pada saat bekerja itu pekerja ada saat-saat menganggur sangat menganggurnya sangat sedikit, bahkan kadang-kadang tidak ada, penuh perhatian pada pekerjaannya, senang pada pekerjaan, kecepatan baik dan dapat dipertahankan sepanjang hari dan lainnya. Maka dipilih untuk yang usaha ini itu kategori good. Tuh yang dengan lambang C1 dengan nilai 0,05. Selanjutnya itu untuk kondisi kerja, di mana kondisi kerja ini memperhatikan seperti aspek pencahayaan, temperatur, kebisingan ruangan. Dan di sini dikarenakan kondisi kerja itu pada saat perakitan termasuk baik, maka dipilih kondisi yang average, karena kan masih ada kondisi kerja yang lebih baik atau lebih memadai untuk melakukan perakitan ini. Itu dengan lambang dengan nilai 0. Selanjutnya itu ada konsistensi, di mana konsistensi ini diperhatikan karena waktu yang tercatat itu tidak semuanya sama, di mana pekerja selalu berubah-ubah dari satu siklus ke siklus lainnya. Oleh karena itu, dikarenakan percobaan hanya dilakukan sebanyak 10 kali, maka untuk konsistensi ini masih belum cukup baik. Dan di sini saya memilih itu kategori yang fair. Dengan lambang E dan nilainya min 0,02. Nah, selanjutnya kita bisa mendapatkan total untuk seluruh faktor untuk rakitan panjang ini dengan menambahkan tiap nilai dari faktornya dan dapatkanlah totalnya 0,9. Dan di sini kita juga bisa mencari P, di mana P ini dicari untuk metode Westinghouse sama dengan P1 ditambah P. Di mana untuk P1 ini adalah kecepatan kerja. Untuk P1 ini saya ambil sama dengan satu, itu yang artinya bekerja melakukan pekerjaan dalam keadaan wajar, tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. Maka di sini P sama dengan satu ditambah dengan P yang di sini maksudnya total, yaitu 0,09. Mulai dapatkanlah P untuk rakitan panjang sebesar 1,09. Begitu untuk rakitan 2 dan 3. Baiklah, kita bisa lanjut ke metode yang ketiga, itu metode objektif, di mana metode ini memperhatikan beberapa keadaan seperti yang pertama itu ada anggota badan terpakai, yang kedua pedal kaki, yang ketiga penggunaan tangan, yang keempat itu koordinasi mata dengan tangan, yang kelima itu peralatan, dan ada berat beban. Baiklah, mulai saja itu untuk rakitan panjang, di mana anggota badan yang terpakai itu ada lengan bawah, pergelangan tangan, dan jari. Dikarenakan pada saat perakitan, anggota badan yang dipakai itu cuma hanya lengan bawah, pergelangan tangan, dan jari, tidak menggunakan badan bagian bawah. Dengan lambang C dan penyesuaian 2. Selain itu untuk pedal kaki, di mana pada saat perakitan itu termasuk ke dalam kategori tanpa pedal, dan untuk lambangnya itu F dengan penyesuaian 0. Selanjutnya itu untuk penggunaan tangan, itu pada saat perakitan termasuk ke dalam kedua tangan saling bantu atau bergantian, bukan termasuk ke dalam kedua tangan mengerjakan gerakan yang sama pada saat yang sama. Oleh karena itu dipilih yang kedua tangan saling bantu atau bergantian. Lambang H dan untuk penyesuaiannya 0. Selanjutnya itu ada koordinasi mata dengan tangan. Di sini yang memenuhi sesuai dengan praktikum itu konstan dan dekat dengan lambang K
dengan penyesuaian 4. Lanjut untuk peralatan dikenakan pada praktikum menggunakan obeng, maka dibutuhkannya sedikit kontrol, maka dipilih dengan sedikit kontrol dengan lambang O dan penyesuaiannya 1. Terakhir itu adalah berat beban, dikarenakan CLT itu cukup ringan, maka dipilih yang 0,45 dengan lambang B1, dan dengan penyesuaian dikarenakan menggunakan tangan, maka pilih yang tangan 2. Dan di sini telah didapatkan untuk setiap faktornya, maka kita bisa menotalkannya dengan cara menambahkan untuk setiap faktor. Dapatkanlah totalnya sebesar 9. Selanjutnya kita bisa mencari nilai P, di mana untuk metode objektif ini nilai P didapatkan dari P1 dikali P2, di mana untuk P1 ini adalah kecepatan kerja, di mana di sini diambil P1 sama dengan 1, yaitu pekerja melakukan pekerjaan dalam keadaan yang normal, bukan lambat atau terlalu cepat. Di mana untuk P di sini sama dengan P1-nya itu 1 dikali dengan 1 ditambah nilai tabel di sini, yaitu total penyesuaian dibagi dengan 100. Maka dapatkanlah P-nya 1,09. Begitu juga untuk rakitan mesin dan rakitan sasis. Baiklah, setelah dibuat untuk setiap metode, maka menghitung waktu normal. Untuk waktu normal itu dicari dengan waktu siklus dikali dengan penyesuaiannya. Untuk metode Skumar itu sama dengan waktu siklus rakitan panjang 299,8 dikali dengan penyesuaian untuk metode Skumar, yaitu rakitan panjang 1,33. Begitu juga dengan metode dan rakitan lainnya. Baiklah, setelah didapatkan untuk setiap metodenya, maka kita bisa lanjut untuk perhitungan waktu baku. Dimana untuk perhitungan waktu baku ini kita perhatikan kelonggaran. Ada beberapa kelonggaran itu tenaga yang dikeluarkan, sikap kerja, gerakan kerja, kelelahan mata, keadaan temperatur tempat kerja, dan keadaan atmosfer. Serta juga ada tambahan, itu keadaan lingkungan yang baik, serta adanya kebutuhan pribadi dan kelonggaran yang tak terhindarkan. Dan dimana untuk tenaga yang dikeluarkan itu pada saat perakitan itu bekerja di meja dan duduk, maka keadaan yang dipilih itu dapat diabaikan. Dimana di sini jika pria itu rentangnya 0 hingga 6, untuk wanita itu rentangnya 0 hingga 6 juga. Maka di sini kami memilih untuk untuk faktor tenaga yang keluaran ini awalnya sebesar 4%. Yang kedua itu ada sikap kerja, di mana sikap kerja ini dikarenakan bekerja duduk dan ringan, maka keadaan dipilih itu duduk. Dengan allowance itu sebesar 0,5, dikarenakan di sini rentangnya 0 hingga 1. Kami memilih 0,5. Selain itu ada gerakan kerja, dikarenakannya saat pada melakukan perakitan itu cukup terbatas, dikarenakan duduk bersampingan dengan praktikan lain dengan meja yang cukup ngepas, itu maka diambil agak terbatas. Dengan nilai di sini untuk agak terbatas itu 0,5, saya milih itu 2,5. Selain itu ada kelelahan mata, mana saat melakukan perakitan itu pandangannya yang hampir terus-menerus. Karena kan pekerjaan-pekerjaan ini teliti, maka dipilih pandangan yang hampir terus-menerus. Yang mana untuk pandangan yang hampir terus-menerus ini, jika pencahayaannya baik itu skalanya 6 sampai 7,5, sementara untuk buruk itu 6 hingga 7,5. Pada praktikum itu pencahayaannya cukup baik, maka dipilih yang 6 hingga 7,5 ini. Di sini saya memilih itu nilainya 6,5. Selain itu adanya keadaan temperatur tempat kerja, eh, pada saat melakukan perakitan itu suhunya termasuk ke dalam normal yaitu 22 hingga 28, maka dipilih yang 0 hingga 5 ini. Normal dengan skala 0 sampai 5 itu saya memilih 4%. Selanjutnya ada keadaan atmosfer, dikarenakan ruangan itu sudah berventilasi yang baik dan udara yang segar, maka dipilih yang baik ini dengan allowance 0. Selanjutnya itu ada keadaan lingkungan yang baik, di mana pada saat perakitan itu
termasuk ke dalam siklus kerja berulang-ulang antara 5 hingga 10 detik. Maka dipilih yang ini dengan skala 0,1. Di sini saya memilih nilainya 1. Siklus, siklus kerja berulang-ulang. Allowance di sini saya memilih 1. Sementara untuk kebutuhan pribadi dikarenakan yang merakit itu wanita, di sini 3%, dan untuk kelonggaran yang tak terhindarkan itu 5%. Begitu seterusnya untuk kedua rakitan lainnya. Dan setelah didapatkan, kita bisa menotalkan semuanya untuk setiap perakitan. Mana di sini untuk total kelonggaran rakitan panjang, itu merupakan jumlah semua allowance untuk setiap faktor, dapatkan kelonggarannya 26,5%. Dan untuk rakitan kap mesin itu 26,5% juga. Dan untuk rakitan sasis itu 25,5%. Setelah dapat kelonggaran, kita bisa mencari waktu bakunya. Nah, di sini kita masukkan total kelonggaran untuk setiap rakitannya. Sini contohkan untuk waktu baku metode Skumbar, itu untuk menghitung waktu baku dengan rumus waktu normal dikali dengan 1 ditambah A atau allowance. Saya contohkan sama dengan waktu normal rakitan panjang itu 39 dikali dengan 1 ditambah kelonggarannya. Dan dapatkanlah waktu baku rakitan panjang dengan metode Skumbar itu 26,5%. Dan kita coba untuk metode Westinghouse, itu waktu normal rakitan panjang Westinghouse dikali dengan 1 ditambah pelanggarannya. Telah didapatkan waktu baku untuk rakitan panjang, di mana untuk Skumar itu 505,66 detik, dan Westinghouse ini 413,38 detik, dan untuk objektif itu 413,38. Dan kita juga bisa mencari untuk rakitan lainnya. Baiklah, setelah dicari juga untuk rakitan lainnya, maka dapat dilihat bahwa metode yang memiliki waktu baku terkecil itu adalah menggunakan metode Westinghouse. Di mana waktu baku inilah merupakan waktu wajar yang dibutuhkan pekerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah memperhatikan faktor penyesuaian dan kelonggaran. Mungkin sekian penjabaran materi mengenai perhitungan waktu baku untuk sesi kerja perakitan sasis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.